Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Friendly Onggirungan. Saya dari kelas 4 TL1 di Ampal Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pentanahan yang saya ambil di sistem pentanahan pada jaringan distribusi di PT PLN Persero, Raun Medan Helvetia yang saya ambil. Yang pertama, pendaluan listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat saat ini untuk memenuhi segala aktivitas maupun segala kebutuhan yang ada di rumah-rumah, agar dapat memberikan pasokan listrik yang baik, agar dapat mendistribusikan energi listrik ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi di seluruh lapisan masyarakat, PT Persero PLN adalah perusahaan yang bertujuan untuk menyelenggarakan usaha penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum. Jadi untuk kepentingan listrik itu di setiap kalangan umum, setiap orang. Dalam jumlah yang mutu, memadai serta mampu keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan kegiatan utama PT PLN Persero adalah menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik. Kedua, sistem pentanahan adalah suatu tindakan pengaman dalam jaringan distribusi yang langsung rangkaiannya ditanahkan. Jadi sistem pentanahan ini jika ada gangguan jadi dia dibuat sendiri, jadi langsung diketanahkan. Jadi ketika ada masalah di rumah tuh strom langsung kau bakar tanah. Kedua, sistem pentanahan adalah suatu tindakan pengaman dalam jaringan distribusi yang langsung rangkaiannya ditanahkan dengan cara mentanahkan badan peralatan instalasi yang diamankan. Jadi di sistem pentanahan ini jika ada kita mengenai gangguan, dia sangat berfungsi karena dia akan menjalurkan tegangan lebih itu ke tanah, dan sehingga bila terjadi kegagalan isolasi, terhambatlah atau bertahannya tegangan sistem karena terputusnya arus oleh alat-alat pengaman tersebut. Dan di sini juga agar sistem pentanahan dapat bekerja secara efektif harus memenuhi syarat persyaratan sebagai berikut. Jadi sistem pentanahan ini juga ada persyaratannya. Yang pertama, membuat jalur impedansi rendah ke tanah untuk pengamanan personil dan peralatan menggunakan rangkaian yang efektif. Jadi kita membuat jalur impedansinya. Yang kedua, dapat melawan dan menyebarkan gangguan berulang dan arus akibat surja hubung. Jadi dapat melawan dan menyebarkan gangguan. Yang ketiga, menggunakan bahan tahan terhadap korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah. Yang keempat, menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam pelayanannya. Jadi kita juga menggunakan sistem mekanik ya. Dan secara umum tujuan dari sistem pentanahan dan grounding pengaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya perbedaan potensial antara bagian tertentu dari instalasi secara umum. Jadi ini yang pertama, tujuan dari sistem pentanahan. Yang kedua, mengalirkan arus gangguan ke tanah sehingga aman bagi manusia dan peralatan. Yang kedua, untuk mengamankan peralatan-peralatan yang ada di setiap rumah-rumah atau setiap di manapun yang ada listriknya. Yang ketiga, mencegah timbulnya bahaya tertentu tidak langsung yang menyebabkan tegangan kejut. Dan yang ketiga, sistem pentanahan jaringan distribusi. Sistem pentanahan pada jaringan distribusi digunakan sebagai pengaman langsung terhadap peralatan dan manusia bila terjadinya gangguan tanah atau kebocoran arus akibat kegagalan isolasi dan tegangan melebihi pada peralatan jaringan distribusi. Jadi untuk sistem pentanahan di distribusi itu mencegah jika ada petir atau apa, dia langsung diketanahkan. Dapat
petir dapat menghasilkan arus gangguan dan juga tegangan lebih, di mana gangguan tersebut dapat dialirkan ke tanah dengan menggunakan sistem petenahan. Jadi gangguan lebih kita bisa alirkan ke tanah dengan menggunakan sistem petenahan. Dan juga di sistem petenahan ini ada yang namanya sistem petenahan netral. Sistem petenahan netral itu tidak diketanakan. Dan contoh gambarnya juga ada seperti ini. Contoh gambarnya, arus STTG yang mengalir dari fase yang terganggu ke tanah, yang mana mendahului tegangan fase aslinya ke netral dengan sudut 90 derajat. Akan terjadi busur api arcing pada titik gangguan karena induktansi dan kapasitansi dari sistem. Tegangan fase yang sehat akan naik menjadi tegangan lain fase atau 3 kali tegangan fase, bahkan sampai 3 kali tegangan fase. Jadi di sini juga ada sistem petenahan netral, tapi dia tidak diketanakan. Dan di sini juga yang kedua, petenahan netral langsung. Petenahan netral yang sederhana, di mana hubungan langsung dibuat antara netral dengan tanah. Gambarnya juga seperti ini. Sistem petenahan netral langsung, jika tegangan seimbang juga kapasitansi fase ke tanah sama, maka arus kapasitansi fase tanah akan menjadi sama, saling berbeda. Fase 120 satu sama lainnya. Titik netral impedansi adalah pada potensial tanah dan tidak ada arus yang mengalir. Netral impedansi terhadap netral trafik. Dan di sini juga ada pengaruh keadaan struktur tanah yang keempat. Kesulitan yang biasa dijumpai dalam mengukur tahanan jenis tanah adalah bahwa kenyataannya komposisi tanah tidaklah homogen pada seluruh volume tanah. Dapat bervariasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga pada lapisan tertentu mungkin terdapat 2 atau lebih jenis tanah dengan tahanan jenis yang berbeda. Jadi semua tanah itu berbeda ya. Berbeda, oleh karena itu tahanan jenis tanah tidak dapat diberikan sebagai suatu nilai yang tetap. Untuk memperoleh harga sebenarnya dari tanah jenis tanah, harus dilakukan pengukuran langsung di tempat dengan memperbanyak titik pengukuran. Di sini ada tabel, di sini menunjukkan tahanan jenis tanah seperti ini. Di sini juga ada metode pelaksanaan. Penggunaan energi listrik umumnya selalu menunjukkan gejala. Jadi setiap penggunaan listrik menunjukkan gejala yang meningkat. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi karena tenaga listrik merupakan bentuk energi yang sangat menguntungkan dan sangat membantu manusia. Jadi energi listrik ini sangat menguntungkan dan membantu juga manusia dalam kehidupan. Dalam menyelenggarakan kehidupannya untuk menyalurkan kebutuhan tenaga listrik tersebut dari produsen listrik ke konsumen, diperlukan suatu jaringan dan gardu distribusi. Di sini juga untuk menyalurkan listrik membutuhkan suatu jaringan yang berdasarkan standar perusahaan listrik negara (SPLN). Sistem dapat dikatakan efektif bila di drop tegangannya tidak melebihi plus 5% dan min 10% dari tegangan normal rugi daya dan total daya yang disalurkan. Kesimpulan, jadi sistem petenahan itu adalah suatu tindakan untuk mencegah gangguan yang ada, gangguan yang terjadi pada arus hubung singkat maupun gangguan pada komponen listrik. Jadi dipergunakan untuk gangguan-gangguan yang ada untuk menggunakan sistem petenahan. Saya kira demikian menurut saya.